Hadirin yang berbahagia, tibalah pada acara inti, yakni Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abu Ya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kepadanya dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menong Indramayu iki laka kompak iki. Coba sing paling anteng hendak krungu nang malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi wulida fi Makkah al-Mukarramah ودفن بالمدينة المنورة لا نبي بعده يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أولياء المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين آمين اللهم آمين أما بعد. Maka yang saya muliakan para alim, para kesepuhan Ampel, para kiai, para guru ngaji, Kiai Arsyad, Kiai Khalil, Ketua DKM, Ibunda Kuwu, Ibu Rustini, Kepala Kepolisian Sektor Karangampel, Komandan Rayon Militer Kecamatan Karangampel, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Indramayu Gus Jamroni, tepuk tangan. Juga Panglima Laskar Sabil Kabupaten Indramayu, tepuk tangan lagi. Beserta Ketua PWI Karangampel dan Panglima Laskar serta seluruh para kesepuhan yang belum saya sebutkan, sahabat-sahabat Banser, Komandan Banser, Ketua MWC NU Karangampel yang hadir tadi telah salaman, para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Luar biasa malam hari ini, langit yang cerah menjadi saksi, Masjid Al-Ikhlas menjadi saksi bahwa warga di desa ini mengadakan acara Tahun Baru Islam, acara pengajian yang melibatkan ibuku kita yang luar biasa, Ketua DKM, para jamaah, para kesepuhan, dalam rangka untuk menyatakan kecintaannya terhadap agama Islam, dalam rangka untuk menyatakan keimanannya kepada Allah, dalam rangka menyatakan kecintaannya kepada sahibul hijrah, baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Untuk itu ibu-ibu gegap gempita hadir
Baik yang nenek-nenek, yang perawan semuanya hadir. Yang janda juga hadir. Yang jomblo juga hadir. Bapak-bapak juga luar biasa, penuh ini sebelah jalan. Semua ini adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain itu ingin menghadiri juga, katanya ada penceramah dari Banten. Kata siapa orang Banten? Saya nama Imaduddin Usman. Sebenarnya orang Indramayu. Orang mana? Orang Kedokan Bunder. Nyai Kawong Anten yang dimakamkan di Kedokan Bunder diambil istri oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Punya anak namanya Pangeran Sabakingkin. Nanti jadi sultan di Banten, namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Menikah dengan Nyai Raden Ayu Kirana Purnamasidi binti Raden Patah Demak. Punya anak nanti namanya Pangeran Sunyararas, adanya di Tenara. Pangeran Sunyararas nanti punya anak namanya Pangeran Mas Wiraraja, disebut juga Mas Wi. Punya anak Pangeran Mas Wiranegara, disebut Mas Nun. Punya anak Pangeran Mas Mahmud, disebut Mas Kun. Nanti dia punya anak Raden Mas Bugel, punya cucu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Raden Mas Kun juga atau Raden Mahmud punya anak namanya Raden Mas Idam. Raden Mas Idam ini punya anak perempuan namanya Ratu Maimunah. Nanti Ratu Maimunah menikah dengan Bupati Tangerang Raden Arya Wangsakara, punya anak namanya Syekh Cili Wulung, ada di Kresek. Syekh Cili Wulung ini nanti punya anak Syekh Sa'duddin, ada di Tenara lagi, di Lempuyang. Punya anak namanya Syekh Cinding atau Syekh Zainuddin, adanya di Kresek. Punya anak lagi namanya Syekh Syu'aib, keturunannya banyak di Lopang, di Serang. Syekh Sahal gurunya Syekh Nawawi itu salah satunya adalah cucu daripada Syekh Syu'aib bin Syekh Ciliwulung. Punya anak perempuan satu namanya Ratu Fatimah, tinggalnya di Kresek. Jadi orang Tenara, orang Kresek ini dampingan. Orang Lempuyang, Kronjos, semuanya aslinya orang Kedokan Bunder. Jadi maukah sing diring-ngiring ke dudu ngiring-ngiring wong Banten, ngiring-ngiring wong Indramayu, ngiring-ngiring wong Indramayu, ngiring-ngiring dulur dewek. Karena dulur lamun ado kok jigan wangi, kita lamun dulur iku parak jasa suwe-suwe mah mambu. Kenapa? Karena cengkeran melulu. Nah, kitalah yang mewarisi daripada leluhur itu nilai-nilai kearifan dari bagaimana Islam itu yang universal datang dari Arab, dibawa ke negeri Arkhabil, dikenal pula dengan nama Arsipelago, atau orang sini memanggilnya Nusantara, atau nanti kemudian dikenal dengan nama Al-Jawi. Itu bagaimana Islam yang universal dari Arab dibawa, tetapi kemudian mengakomodir kearifan lokal Nusantara. Islam yang hari ini berkembang di Nusantara adalah Islam Nusantara yang telah mengalami proses adaptasi sosiologis antropologis, sehingga Islam yang dibawa oleh Wali Songo mudah diterima oleh orang Indramayu karena Islam itu adaptasi dengan kearifan Indramayu. Islam yang dibawa Wali Songo
kemudian mudah diterima oleh orang Sumatera karena Islam yang universal dibawa dari Arab Saudi, kemudian mengakomodir dan mampu beradaptasi dengan kearifan Sumatera. Begitu juga dengan Islam yang ada di Kalimantan, Islam yang ada di Sulawesi, Islam yang ada di Maluku, Islam yang ada di Madura, Islam yang ada di Bali, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Papua, semuanya disebarkan dengan rahmatan lil alamin, dengan kasih sayang. Islam yang merangkul bukan memukul, Islam yang manis bukan Islam yang bengis. Kemudian para raja pun senang dengan Islam yang diajarkan Wali Songo. Para orang-orang kaya pun senang dengan Islam yang diajarkan Wali Songo. Tidak ada sentimen dalam pengajaran dan penyebarannya, yang ada adalah kasih sayang. Kemudian bagaimana Islam disebarkan tanpa ada paksaan, walaupun ketika Islam kemudian sudah menjadi mayoritas. Walaupun Raden Patah ketika itu sudah mendirikan kerajaan Demak, dia punya pasukan, dia punya kekuatan, tapi tetap Islam yang diajarkan Wali Songo, Islam penuh cinta kasih, Islam penuh rahmatan lil alamin. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la sama laha wallahu sami'un alim. Inilah Islam yang diperjuangkan hari ini oleh perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ingin mengembalikan kembali Islam yang dengan penuh wajah yang indah, wajah-wajah yang dulu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, di mana Islam menghargai perbedaan, Islam sangat menghormati kebudayaan, Islam diterima oleh keraton tanpa ada sentimen dari para ulama tentang budaya-budaya keraton. Islam berkembang di masyarakat, sedikit demi sedikit diarahkan menuju syariat yang hakikiyah tanpa adanya pengkapan ini kafir, ini musyrik, ini bid'ah dan lain sebagainya. Akhirnya dalam waktu yang singkat dikatakan oleh para sejarawan, Wali Songo menyebarkan Islam begitu masif, diterima oleh mayoritas umat Islam di Nusantara hanya dalam jangka 40 tahun. Piraje? Patang puluh. Sebelumnya sudah ada Islam sejak abad ketiga Hijriyah. Sudah ada, tetapi tidak bisa masif. Disebarkan oleh para sayyid-sayyid dari Arab, keturunan-keturunan Nabi dari Bani Qatadah. Tetapi Islam belum bisa berkembang dengan begitu masif. Begitu pula Islam telah ada di Jawa pada abad ke-11 Hijriah, 12 Masehi maksud saya. Tetapi Islam tidak bisa masif diterima oleh orang-orang Jawa. Datanglah Maulana Malik Ibrahim, datanglah Sunan Ampel, datanglah Sunan Giri, datanglah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayah. Mereka kemudian mencari cara bagaimana caranya Islam bisa diterima di Nusantara. Islam bagaimana caranya supaya dipeluk oleh mayoritas umat Islam di Nusantara, dan mereka menemukan cara, yaitu cara Islam rahmatan lil alamin, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy itu artinya qad tamayyazal haqqu minal batil wal imanu minal kufri wal huda minad dhalali likasratil barahini wad dalail. Bahwa qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy artinya adalah tidak perlu lagi ketika Islam ini sudah disebarkan, masih ada orang-orang yang belum mau masuk Islam. Ketika kebenaran Islam ini sudah didakwakan, kemudian ada yang belum mau memeluk agama Islam, dia masih mau memeluk agama lainnya, persilahkan. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Telah jelas mana yang baik, mana yang sesat. Telah jelas mana iman, mana kufur. Telah jelas mana yang namanya petunjuk dan mana yang namanya kesesatan.
likasratil barahini wad dalail, karena telah banyaknya hujah-hujah dan dalil-dalil. Jadi perlu singarane debat-debat maning antara Islam Kristen kayak ning TikTok. Gak perlu, itu bahkan akan beresiko terjadinya gesekan antar umat beragama. Tidak ada orang yang masuk Islam setelah dia kalah debat. Tidak ada. Islam menghujam kuat di dalam hati adalah karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana mu'minan wa huwa mu'minun fil azal, wa man kana kafiran wa huwa kafirun fil azal. Siapa orang yang hari ini beriman, wong kedokan bunder, wong karang ngampel, wong dukuh apa niki, dukuh jeruk, endi jeruk kelaka, premen nanane dukuh kelapa gimana, wong dukuh jeruk laka jeruk ke. Oh kiai je, orang disuguhaken tapi wis dibungkus. Islam yang hari ini kita peluk adalah Islam cinta kasih. Islam apa? Cinta kasih. Tidak ada dulu itu kiarsat Islam disebarkan dengan caci maki, dengan pemaksaan. Ini kalau kamu nggak masuk Islam gue bunuh. Nggak ada. Kalau lu nggak masuk Islam, lu nggak masuk surga. Nggak ada. Dibiarkan, didakwahkan, kemudian diberikan contoh ketauladanan. Kalau orang yang menyebarkan agama Islam dengan akhlak yang indah, akhlak yang baik, orang akan merasa Islam itu indah karena dibawa oleh orang-orang yang berakhlak indah. Betul. Tapi kalau orang yang mendakwahkan agama Allah penuh dengan caci maki terhadap para ulama, caci maki terhadap para pemimpin, caci maki terhadap keamanan, caci maki terhadap orang kaya. Orang kaya bukannya ditemenin dicaci maki. Betul. Orang itu kalau sudah kaya, kaya dari sananya. Ada catatannya kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah yang percaya akan, percaya apa? Takdir. Kecuali kita Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, semua orang kaya itu kaya karena usahanya. Orang yang pintar itu karena belajarnya. Orang yang pangkat tinggi karena usahanya sendiri, bukan karena Allah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah telah menentukan kita akan jadi apa? Mukminan au kafiran, ghaniyan au faqiran, rafi'an au wadi'an, semuanya sudah maktubun fil azal. Ditulis di azali, tapi kemudian dimubhamkan oleh Allah sehingga kita tidak tahu apa yang Allah tulis di sana. Maka oleh karena yang namanya takdir itu tidak ada yang tahu, wajib bagi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan cita-cita kita dalam kehidupan. Tetapi hari ini saudara-saudara Islam sedang mengalami ujian berat, baik di dalam level lokal maupun regional juga internasional. Ancaman perang di mana-mana. Betul. Coba bengen kita uang jempoe, beledogan jempoe. Setiap bulan Ramadan berora beledogan jempoe ki wong kene ki. Kasing mabur ka abang ke bengen mah. Apa rane? Sejen ben nyeluk beledogan jempoe joros. Iku ning kresek disebut beledogan jempoe kayak rudal Iran. Jus. Kena rokok wadon. Nah sekarang kita melihat itu semua adalah betul-betul bom. Biasa santri mah penyakitnya watuk, puyeng, pilek. Iku beres nang prokol. Makanya negara kudu nuhun ning santriku. Senajan deke milu BPJS orang ngerugikan ke negara, paling gatel maningku penyakitnya ngurug-ngurug. Itu penyakitnya santri watuk, pilek, nang prokol pragap. Orang ngentekakan obat generik puskesmas, alhamdulillah
iki sing mebengi nginum prokol. Jadi kita arep ning kampung dewek ning Indramayu kudu puyeng ilang jere rabi. Durung metu mah kringete mal bisa. Seneng lamun laki gering udah ki mara ning dindi. Karena ngadonna pengennya lakiku ana ning samping. Alhamdulillah iki iloke milu ki rabi kula ko. Iki makana anak sing paling tua ko lagi wetenge 9 wulan. Jadi kudu ana sing nonggoni kan. Jadi dek orang milu dek pengennya mau ora lunga kula ko. Lagi gering mah konon jelungan. Tapi alhamdulillah karena doane wong Karang Ampel, alhamdulillah gulane nyampe sehat, alhamdulillah. Lanjutakan maning. Jadi dulur-dulur kailok ning TikTok ya, tidak perlu lagi adanya debat-debat antara Islam Kristen. Tidak perlu, masing-masing aja kita saling hormat menghormati, harga mengharga. Yang mau Islam, yang mau belum Islam silahkan, ala kaifat anta. Kita saling hormat menghormati, toleransi. Tidak boleh itu yang masuk Islam, kemudian dia setelah masuk Islam mencari-cari kesalahan agamanya sendiri, kemudian ditaruh-taruh di YouTube, ditaruh-taruh di dalam media-media sosial, berdebat dengan agama masa lalunya. Ini akan mengundang resiko terjadinya gesekan antar pemeluk agama. Dan ini dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau caci maki Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Maka nanti mereka akan membalas mencaci maki Allah. Jadi hari ini ketika agama Islam sudah mayoritas, kita perlihatkan saja akhlak-akhlak Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga orang merasa nyaman melihat orang Islam, orang merasa ingin masuk Islam. Dengan cara begitu kita meninggikan agama kita. Tapi kalau dengan cara berdebat, mencari kesalahan-kesalahan agama lain, apalagi kemudian melarang didirikannya tempat ibadah agama lain yang memenuhi syarat. Lah ini negara kita sudah sepakat. Dulur-dulur, kiai-kiai bengen wis sepakat. Negara kita iki Pancasila. Iki sing kudu diinget-inget ki nang kudung kuning ki. Iki pendukung siapa sih kudung kuning ki? Seragam. Anak pirek ki seragam ki. Liyane medurung ketuku kene ya. Online Bu, online. Lah sekarang ini ya, kita ini beragama tetapi melupakan sejarah dari leluhur kita. Dulu the founding father telah sepakat negara kita ini negara apa? Mbah Hasyim Asy'ari, negara kita negara yang menaungi semua. Terjadi perdebatan panjang di BPUPKI ibu-ibu. Mbah Hasyim Asy'ari istikharah. Kemauan saudara-saudara kita dengan menghapus 7 kata daripada rancangan Pancasila dengan menjalankan syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya dihapus dengan ridho daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Ternyata memang hari ini terbukti Indonesia, wahai para PWI aja ngelamun mengkono niku, ternyata adalah negara yang paling indah di dunia hari ini. Namun pernah ning luar negeri, pokoknya tidak ada lagi negara yang Islamnya indah seperti di Indonesia. Bukan hanya kita bisa hidup bersama saudara-saudara kita dari agama lain, dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari Katolik, dari Konghucu, tetapi juga indah antar sesama kita umat Islam yang juga paham keagamaannya berbeda-beda. Luar biasa indah ini. Coba kalau ke Mesir, jalan-jalan ke Mesir gak? Ada jalan-jalan paling adon yang Cirebon. Jalan-jalan berani ke Mesir. Deleng Mesir jadi terkenal sebagai negara dengan kesan keislaman yang kuat, betul.
Tapi lamun wong tes mondok, suwe-suwe mondok misalkan, balik mondok, ora bisa kayak pondok pesantren. Ora bisa, harus ada izin dari negara, dan negara melarang banyak-banyak lembaga pendidikan kecuali milik Al-Azhar. Tapi kalau di Indonesia, mondok ning kempek 4 tahun, balik uli gawe majelis, balik uli gawe pondok. Lah kasih ngejajal maca kitab, orang ditakoni nang camat, orang dilarang nang polisi, orang dilarang nang TNI, orang dilarang nang PWI. Laka ana wong mondok ning kempek, ning babakan, ning buntet, balik ujug-ujug negori pring, gawe pondok dewek, dimereki pondok pesantren Al-Pringiyah. Pring jawane mah. Lah iki laka sing open, tidak ada yang melarang, siapa saja boleh mau bikin pondok, mau bikin majlis kalau dia punya duit. Tapi di negara lain tidak bisa, bos. Dicekel polisi, ujug-ujug wong gawe pondok ora izin, ning Al-Azhar ora uli izin, ning negara ora uli izin, dicekel Kapolsek. Orang ngomong-ngomong maning nyekel bae Kapolsek, anjingaken. Dicedoraken ning tembok iku wong makono niku. Ngimami masjid, kita wong